satu dari aulad Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Periodenya Agus Najib Maimun, Ustadz Hasan Kuba, Isai Solo sanesipun. Wonten enjing ingkang saiki beliau Allah suwun saya mohon untuk memberikan atau jihad wal irsyadat kepada para talibin wa talibat bil ma'hadil husna al-alim, yang intinya supaya para talibin talibat di Pondok Al-Husna mendapatkan zat tambahan-tambahan ilmu dari beliau Kiai Haji Lutfi Basori. Kami khadimul ma'had mengucapkan terima kasih banyak, syukron katsir ala isbari ma'rufi Syekh Kiai Lutfi Basori yang sudah berkenan hadir di Pondok Al-Fakir berkait dengan doa-doa beliau tadi yang imami jamaah sholat subuh sekaligus memimpin doa dan memberikan tambahan-tambahan atau wejangan-wejangan kepada kita. Untuk itu kami persilahkan beliau dengan penuh takdir dan ihtiram. Fadhil masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Samsul Huda yang dimuliakan oleh Allah SWT, al-masyhur di Makkah di ismi Kiai Haji Hamdani. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan kesehatan, Amin ya Allah, amin. diberi umur yang panjang di Wa'adur Rahman. Amin. Mudah-mudahan beliau senantiasa bisa mendampingi kita-kita yang sedang mencari ilmu agama di Ma'had Al-Husna Al-Alamiyah ini dengan perhatian dan juga kesempatan yang penuh, sehingga benar-benar kelak bisa menghasilkan generasi orang-orang soleh, alim, amil bi'ilmihi, Allahumma Amin ya Allah, amin. para ustaz dan juga para santri, juga tetamu yang hadir. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini, yaitu dalam rangkaian safar yang cukup panjang, dimulai dari saya dengan Mukarram bertemu di Pujon, itu dalam rangka multaqo sanawi,
Jam'iyah Shafwa Al-Malikiyah, pertemuan alumni nasional, alumni Abuya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki yang dilaksanakan di Pujon, Malang. Kemudian kami sempat berbincang-bincang, yang ringkasnya saya infokan kepada beliau Kiai Samsul Huda bahwa semalam saya ada undangan di Rembang, di daerah Rombo. Sana ada Maulid Nabi dan haul para sesepuh setempat. Alhamdulillah saya bisa hadir dan selesai pengajian tepat jam 12 malam, tepat jam 00.00 saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sejenak ramah-ramah, kemudian saya berangkat ke Senori. Sampai di Senori kalau tidak salah sekitar jam 1:30 jam 2. Jadi saya kira pengajiannya itu pada subuh tepat, saya kira. Ternyata kata beliau, saya dilego, gimana kalau jam 7 saja? Ya, antara senang dan senang. Senang karena bisa tidur lagi, enggak. Senang itu karena saya nanti malam juga ada pengajian umum di Malang. Di perjalanan itu bukan panjang, sehingga istirahatnya pagi, tidak jadi sore nanti. Nah, itulah dinamika orang berdakwah, terkadang senang, terkadang senang. Ada lagi Pak Kiai, tidak apa-apa ya bicara Pak Kiai ya. Senang dan senang ya. Sama-sama es. Saya bawa murid 3. Yang satu bagian nyuting, yang kedua bagian nyupir. Karena perjalanan malam, dikhawatirnya malam hari ngantuk, jadi agar tidak berisiko, maka bawa 2 supir. Ya memang bergantian. Saya lihat dari pagi itu sarapan murid itu senang nih, senang Masya Allah. Tapi saya senang. Kenapa? Ini bercanda, biar nggak ngantuk. Nanti saya senang, artinya senang tidur semua nanti. Saya makan pertama minumannya manis. Saya ini sudah manis, kalau dikasih manis, sudah manis ya. Iya, saya pabrik gula. Sudah manis dikasih manis. Jadi minum ya senang kan gitu. Habis itu sarapannya Masya Allah, ini kesukaan saya ini. Tamis dan full, itu kesukaan saya. Tapi pedes. Padahal saya ini paling gak suka pedes. Senang lagi. Itu dinamika antara senang dan senang. Gak apa-apa. Biar yang antarkan saya gemuk-gemuk ya. Insya Allah nanti Idul Adha ya, tinggal nunggu gemuknya seberapa. Bukan anaknya yang korbankan, kambingnya nanti korban. Baik, mudah-mudahan sedikit bercanda ini bisa membuka semangat kita. Kami dulu di Abuya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki itu mengaji dengan manhaj Abuya. Toriko itu yang manhaj itu yang toriko. Walaupun kadang-kadang orang Indonesia ini ada perbedaan-perbedaan, tapi hakikatnya manhaj toriko itu satu bahasa sinonim ya. Mungkin kalau orang Jawa itu ada mam, nedo, nyarap, apa malihat? Manang, ya. Ada mam itu dua. Kalau tadi dahar ya paling halus ya. Dahar, tua sepuh. Maem itu ya. Atau halus-halusan titik, kan ya. Mangan ini sak koncoan. Nek nyarap, apa
hari itu kasar. Mungkin wong embongan nyarap. Kayak orang sarapan nyarap. Tapi itu sarap ya. Nyarap. Itu malah itu kasar malam batok jenenge ya. Kasar. Tapi itu. Itu ya. Jadi tatkala sebagian kawan ditanya tentang apa Thariqah Abuya. Abuya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Sebagian para ulama pecinta Abuya yang mereka ini kebetulan di Indonesia itu mengikut Thariqah, kan ada Naksabandi gitu. Maka rata-rata mereka mengatakan ini ini murid-muridnya Abuya orang dalam seperti saya ini. Alhamdulillah di Abuya mulai 1983 sampai 1991, jadi 8 tahun. Saya diceritai sama para aktivis Thariqah atau tarikat Naksabandi. Kata beliau gurumu itu tarikatnya Naksabandi. Saya bilang alhamdulillah. Nanti ketemu sama tokoh-tokoh Tijani. Ya, saya juga kata, Masya Allah, Abuya Syekh Muhammad Maliki itu guru itu tarekatnya Tijani. Saya jawab alhamdulillah. Ketemu yang ikut mazhab tarekat Syadzili juga begitu. Masya Allah, saya lihat bahwa guru ini Abuya Syekh Muhammad Al-Maliki tarekatnya Syadzili. Saya katakan apa? Alhamdulillah. Yang Idrisi juga begitu. Saya katakan alhamdulillah. Terus saya ditanya, kalau menurut saya guru saya itu tarekatnya apa nih? Malah saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Karena yang mereka harap adalah tarekat yang terkenal di dunia kita. Itu tarekat baru, bukan tidak terkenal begitu. Biasanya kami jawab, setahu kami Abuya itu mempunyai semua sanad tarekat. Semua sanad tarekat Abuya punya. Makanya sulit kami akan menjawabnya untuk yang mana ya. Nah, yang sering disampaikan sama Abuya pada kami itu manhajnya, tarekatnya. Mungkin kalau mazhab ini terlalu tinggi karena mazhab biasanya urusan fikih gitu ya. Tapi itu kan luhutan kan sama tadi saya katakan. Abuya saya mengatakan tarekat beliau atau manhaj tapi itu adalah manhaj at-ta'lim. Pertama, at-ta'lim wa da'wah wa tarbiyah. Apa? At-ta'lim wa da'wah wa tarbiyah. Dibalik boleh kakakku, dibalik ad-da'wah wa tarbiyah wa ta'lim juga boleh. Dibalik lagi at-tarbiyah wa ta'lim wa da'wah boleh. Ya, ada yang mengharamkannya. Mungkin yang mengharamkan cuma Wahabi saja. Maksudnya gimana maksudnya? At-ta'lim itu apa? At-ta'lim itu apa? Model gimana? At-ta'lim itu kalau bahasa saya, ya, kalau di Indonesia itu namanya Kiai Gampar. Tahu Kiai Gampar? Kiai yang ngajar kitab ini di Gampar itu namanya Kiai Gampar. Namanya at-ta'lim, mengajar kitab. Maka murid-murid Abuya mayoritasnya adalah mengajar kitab. Mayoritasnya. Karena dulu belajar kitab. Ya Abuya belajar kitab. Kalau saya ditanya ini paling sulit. Kalau angkatan masih bisa, sezaman dengan siapa masih bisa cerita. Tapi kalau tanya kelas berapa, bingung. Saya itu tidak pernah naik kelas. Loh kok tidak pernah naik kelas? Apa karena bodoh? Enggak ada kelas di sana. Ganti-ganti kita. Sistemnya ganti-ganti kita. Zaman saya ini tahun 83, zaman ekstrem. Ya, zaman ekstrem itu begitu saya masuk, ini ada sekitar 17 orang kawan masuknya tidak bersamaan.
tapi itulah yang menggunakan visa tolib terakhir. Visa tolib, visa pelajar terakhir. Habis ditutup sama pemerintah Saudi. Tidak ada visa tolib untuk pendidikan non formal atau swasta. Karena dia punya itu swasta. Tapi sebelum itu semuanya pakai visa tolib. Termasuk saya ini adalah murid terakhir visa tolib. Setelah itu pemerintah, bukan pilihan kita ya. Pemerintah menetapkan siapapun masuk ke Saudi kalau nggak ke Jamiah, namanya visanya visa ambil, visa kerja. Jadi banyak kiai-kiai alumni Abuya yang setelah saya ini, ya kiai ya karena nggak mungkin dapat visa kerja sudah ditutup dari pemerintah, jadi namanya visa ambil. Padahal di sana belajar sama. Hanya namanya visanya saja. Begitu. Ya. Balik lagi. Di Abuya itu yang membaca kitab. Karena itu ganti-ganti kitab ini, setiap taman kitab ini ganti lagi. Kalau ditanya kelas berapa, saya katakan kelas saya ini paling ekstrim. Karena setelah perubahan itu kurang lebih 3 tahunan, Abuya dan 5 murid karena kesulitan tidak dapat visa tolib, dan dalam kutip belum pengalaman bagaimana memperlakukan tolib yang menggunakan visa amil karena ada urusan dengan kafir lain begitu. Antum tidak masuk sulit sehingga Abuya sementara stop dan menerima apa? Santri. Jadi saya ini kelas 1 3 tahun ini naik selama 3 tahun karena nggak ada murid baru. Itu bisa. Kalau ada murid baru, misalnya 3, 4, 5 orang, berarti saya naik pangkat, namanya kelas 2. Nah itu, itulah. Nah, kalau di kelas sulit. Nah, ya ikhwan, semua itu kelas-kelas itu adalah kelas kitab, ngaji kitab. Amin. Karena itu cenderung menjadi apa? Tatkala pulang menjadi kiai bangku. Paham ya? Kiai bangku adalah Kiai bangku adalah manhaj Abuya yang dinamakan at-ta'lim. Intinya mungkin maksud Abuya Syekh Muhammad Al-Maliki itu berwasiat kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, kalau mau pulang kampung, pulang negaramu, jangan sampai tidak mengajar kitab begitu. Jangan sampai tidak mengajar kitab. Jadi jadikan mengajar kitab itu sebagai bagian dari hidupmu. Gitu ya. Itu yang pertama. Manhaj apa? At-ta'lim. Yang kedua manhaj ad-da'wah. Saya terjemahkan manhaj dakwah itu adalah kiai mimbar. Kalau tadi kiai dampar, yang ini kiai mimbar. Maksudnya gimana? Jadilah di samping menjadi kiai dampar, jangan lupa khutbah Jumat di mimbar-mimbar dakwah. Dan juga jangan lupa ambil bagianmu di pengajian-pengajian umum. Begitu. Jadi bukan sekedar menjadi kiai dampar, tapi harus bisa menghadapi orang-orang awam yang orang-orang awam itu sulit kalau diajak ngaji kitab, gak santan, apalagi ngasai lari semua itu. Orang-orang desa-desa ngasai. Ibu-ibu, bapak-bapak, pundi kitab diasai. Lain. Ya, sebulan datang yang daftar 100, 7 kali pertemuan tinggal 7 orang. Nah itu masyarakat. Nah, masyarakat perlu juga kita beri wawasan keagamaan. Namanya apa? Kiai mimbar. Nah, sebagian murid-murid Abuya berdakwah. Walaupun sebagian lain mengambil kiai dampar, sebagian lain kiai mimbar, sebagian lain merangkap di samping kiai dampar sekaligus menjadi kiai mimbar. Gitu.
Ya, saya bukan bercerita tentang saya, bukan ya, mohon maaf itu ya. Saya mengajar beberapa kitab, tapi ada satu kitab sejak pulang sampai sekarang nggak khatam. Mana ya? Saya pulang 91, sekarang berarti sudah 32 tahunan ini. Lalu 2 tahun. Kitab apa itu udah khatam ngajar di pondok. Namanya kitab Al-Azkar karena Imam An-Nawawi. Nggak khatam sekarang 32 tahun. Kok bisa? Iya, saya satu baris berarti ceritanya lebih banyak. Ngajinya satu baris, cerita keterangannya ini lebih banyak. Oh ya, jadi nggak khatam. Dulu Abuya pernah menerangkan salah satu kitab yang beliau suka itu adalah kitab-kitab karangan Imam An-Nawawi. Beliau sangat suka. Beliau pernah cerita, saya masih ingat. Dulu ada seorang alim, itu ada maktabah, maktabahnya besar. Itu apa maktabah? Perpustakaan. Sudah malam hari, di saat sang alim ini mutolaah buku, tiba-tiba lampu padam. Lampu itu padam. Atau senori pertengahan, ya. Itu ada senori ya, pertengahan lampu padam. Subhanallah sang alim ini tiba-tiba melihat di pojokan almari atau pojokan perpustakaan ini ada kitab yang bercahaya. Begitu. Saat diambil ternyata karyanya Imam An-Nawawi. Dari cerita Abu Yazid Ahmad bin Ali Al-Maliki itu saya ambil manfaat. Kalau gitu besok saya mencari salah satu kitabnya Imam Nawawi akan saya ajarkan di pondok saya. Akhirnya ketemulah kitab Al-Azkar. Subhanallah, yang ngaji pada saya, yang murid santri saya itu, ada yang begini, bapaknya ngaji sama saya. Habis itu kan nggak kata-kata aja, boyong. Setelah boyong menikah, saya nikahkan. Akhir itu anaknya punya anak besar ngaji pada saya, ngikut ngaji Al-Azkar. Terus anaknya boyong. Saya bilang, bapakmu sama kamu boyong kita Al-Azkar belum khatam. Tapi saya senang sekali dengan kitab Al-Azkar itu. Dan andai kata sudah khatam, saya akan balik lagi, tidak akan ganti kitab. Begitu. Kitab Al-Azkar. Untuk apa saya masuk kitab Al-Azkar? Nah, ini saya memasukkan kitab Al-Azkar dalam manhaj apa? Dampar, mimbar, yang terakhir tarbiyah. Nah, saya melakukan dengan Al-Azkar. Jadi dampar, mimbar, kitab Al-Azkar. Begitu. Apa itu? Yaitu manhaj tarbiyah. Manhaj namanya Abuya tarbiyah. Tarbiyah itu dalam bahasa lain ada namanya tau'iyah. Itu memberikan doktrin. Tau'iyah itu juga tarbiyah. Contoh begini, seorang yang menjadi mu'allim, ada namanya mu'allim, ada namanya murabbi. Gitu ya. Kalau mu'allim, ini mu'allim kan kelas bagus. Mu'allim yang nilainya 100. Bang, saya tidak mengatakan guru pesantren kita, guru sekolah aja enggak. Ada guru teladan. Dia kurikulumnya itu sesuai selesai, diajarkan sesuai dengan budgetnya, waktunya tepat. Guru ini dibayar 1 bulan, sebut saja 2 juta. Diperintahkan atau tugasnya menyelesaikan pelajaran matematika 1 kurikulum selesai di sana. Dia tepat waktu, tidak pernah bolos, selesai tepat waktu dan muridnya ini ngerti semuanya. Tapi saya beri nama yaitu guru mu'allim. Dalam bahasa lain, kiai yang bagus. Bila perlu dapatkan
hadiah di guru ini karena guru itu ada. Itu guru mu'alim. Kalau guru murabbi tarbiyah beda. Guru tarbiyah itu beda. Apa bedanya? Kalau guru tarbiyah bukan berarti gurunya nakal, curang, enggak begitu. Dia kalau masuk di kelas, dia perhatikan anak muridnya. Misalnya ada muridnya satu, bajunya ini terbuka, ini apa namanya? Kancing ini terbuka, ya, terbuka. Ditanya, kenapa kancingnya terbuka? Perhatian. Oh iya, Pak Guru, belum saya tutup. Dulu ada video pendek, saya tertawa tapi saya senang. Tertawa karena lucu, senang karena gurunya ini murabbi. Ya kebetulan perempuan, kalau tidak salah itu guru TK. Begitu. Ada anak TK laki-laki, mohon maaf ini, nangis di kelas. Nangis. Habis itu ditanya sama bu gurunya, nah kenapa kamu nangis? Mohon maafin ya, ya bu guru saya mau kencing. Diantarkanlah sama gurunya ke depan itu kamar mandi, masuk. Ternyata di dalam ini nangis. Di dalam ini si anak nangis. Kan bingung gurunya perempuan, anaknya laki-laki, tapi masih TK. Keluar, kenapa? Gak bisa, bu guru, gak bisa kencing. Kok gak bisa kencing, gimana sih? Enak, apa sakit? Dokter nangis. Setelah ditanya kenapa? Bu guru, gak ada resletingnya. Ternyata makanya kebalik, resletingnya di belakang. Sama guru, ini salahnya. Kalau pakai celana jangan cepat-cepat, ini ditaruh di depan resletingnya, bukan di belakang. Ini namanya guru tarbiyah. Imam Syafi'i itu guru murabbi. Imam Syafi'i. Suatu saat beliau datang ke rumah Imam Ahmad, ceritanya panjang, saya tidak akan cerita ini. Cerita beliau disodori atau disuguhi makanan sarapan begitu oleh Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya. Tiba-tiba beliau makan dengan makanan yang banyak ini, disuguhkan makanan dimakan, ya habisin lah kalau bahasa kita. Putrinya Imam Ahmad itu mengatakan begini, lah iya, ayah itu kok yang selalu dipuji kok gurunya. Apa gurunya Imam Ahmad? Imam Syafi'i. Makanya banyak, katanya ulama, makanya banyak. Sukanya habis semuanya. Mungkin karena nggak pedes juga dia. Akhirnya penasaran, putri Imam Ahmad penasaran, bertanya, wahai ayah, tolong aku tanya sama gurumu, kenapa makan kok banyak? Itu kok disebut ulama, apalagi imam mujtahid. Setelah ditanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau makan di tempat? Bukan, kenapa engkau makan sudah kali kok banyak? Apa jawab? Wahai, mungkin kalau bahasa kita, wahai Ananda, wahai muridku Syafi'i Hambali, Ahmad bin Hanbal, gini, aku selama ini jarang makan yang enak-enak, aku makan sekedarnya. Kalau di rumah kalau aku makan di luar, aku takut. Takut apa? Takut kena syubhat. Takut. Aku punya uang tapi tidak berani. Takut makanan syubhat. Aku masuk di rumahmu, aku yakin seorang Ahmad bin Hanbal tidak mungkin nyuguhi saya gurunya dengan makanan syubhat. Coba yakin ini adalah halal dan thayyibah. Itu tarbiyah. Nah, kepedulian seperti itu namanya tarbiyah. Nah, guru-guru ahli tarbiyah, ya, itu yang dikatakan laulal rabbi ma'raftu rabbi. Kalau bukan murabbi, guru-guru ahli tarbiyah, aku tidak akan kenal Tuhan guru. Karena kalau mu'alim belum tentu mengenalkan seseorang kepada Tuhannya. Ya, tapi kalau murabbi itu yang mengenalkan seseorang kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya?
Kalau dakwah tadi, dakwah mengajak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Yahya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki mempunyai tiga-tiga ini dengan sangat sempurna. Beliau ahli taklim, kedua ahli dakwah, yang ketiga ahli tarbiyah. Itu yang diajarkan kepada murid-murid Abu Yahya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Karena itu mayoritas saya katakan murid-murid Abu Yahya yang tidak gabung dengan torekot yang baik-baik, saya katakan torekot ini baik-baik, mereka yang tidak baik, ya. Kecuali kalau torekot syad, ya, yang sesat, syada, ya enggak. Di torekot wah tabarok ini baik-baik semua. Dan saya pernah tahu bahwa Abu Yahya ini mempunyai suasana torekot. Tapi Abu Yahya tidak mengajarkan kami ini salah satu torekot dari apa yang sudah ada di masyarakat umat tabarok. Tidak. Abu Yahya justru mengajari kami itu adalah apa? At-taqlid, wad-da'wah, wat-tarbiyah. Nah, ya ikhwan, dakwah itu juga macam-macam. Kalau jadi taklim sudah, tarbiyah ya lumayan. Ya mudah-mudahan nanti kalau masih ada ada keterangan saya ingat akan saya ulas lagi. Tapi saya kembali pada dakwah yang belum saya ulas. Dakwah. Ini kadang-kadang orang menerjemahkan dakwah itu salah. Dakwah itu ya amar ma'ruf. Salah. Dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dakwah dibagi dua ini, Pak. Dakwah amar ma'ruf dan dakwah nahi munkar. Kalau amar ma'ruf yang mengajar kebaikan. Amar ma'ruf boleh dakwah secara ilmiah, tapi juga dengan secara fisik. Dan itu dilakukan oleh Abu Yahya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Dakwahnya Abu Yahya ke mimbar-mimbar, bahkan ke televisi. Karena waktu itu zamannya televisi, belum zaman YouTube bukan ya. Maka Abu Yahya diundang seminar-seminar di berbagai negara menyampaikan amar ma'ruf. Begitu ya. Jadi dengan apa? Amar ma'ruf menggunakan non fisik, ilmu. Jadi alhamdulillah mayoritas murid-murid Abu Yahya juga mereka adalah berdakwah dengan ilmu. Begitu, berdakwah dengan ilmu. Tapi berdakwah juga bisa dengan fisik atau non ilmu. Yang dilakukan oleh Abu Yahya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau betapa banyak mengeluarkan harta bendanya demi untuk dakwah Islaminya. Pondok-pondok pesantren di Indonesia ini banyak yang telah dibantu oleh Abu Yahya dengan uang pribadinya, itu banyak. Itu namanya dakwah pakai non fisik. Belum kami murid-murid Abu Yahya. Jadi mohon maaf ada dua sifat, ya, dua kelompok lah, tapi bukan kelompok yang bertengkar ya. Ada seperti juga di Indonesia ini ada namanya pesantren yang mengaji, santrinya mengaji di dalam, gitu ya. Ada pesantren yang tidak begitu menerima orang kampung, mereka tidur di rumahnya, tapi nyantri di pondok pesantren. Dalam bahasa kita dulu, yang nyantri di pondoknya Abu Yahya namanya santri dahili, orang dalam. Ya, sedangkan yang nyantri Kalongan atau Manuan atau apa sih? Kalongan, santri Kalong itu kita istilahkan dengan santri khariji atau mujawir. Saya termasuk santri dahili. Zaman saya ini muridnya Abu itu 60 orang sama saya, dan tidak kurang dari itu 60 50 yang jadi dahili. Adapun yang khariji ratusan, tidak bisa terhitung begitu. Nah, karena saya ini orang dalam,
Jadi saya tahu apa ya. Abuya ini menanggung makan kita. Seluruh anak pondok ditanggung. Bukan sekedar makan, uang saku itu dikasih. Jadi praktis dalam bab ini kita tidak berbicara tentang orang tua kita tidak. Tapi orang tua kita ini dibuat nyaman sama abuya. Sudah, anakmu yang penting anakmu mau ngaji, nggak usah kamu mikir duit. Begitu ya. Kamu ini kan saudara-saudaranya masih banyak, kamu urusin pondok, urusin ini. Biar anakmu kamu tanggung semuanya. Begitu ya. Saya masih ingat 1 tahun pertama saya mondok. Ya, boleh bangga. Saya termasuk orang yang tidak suka jajan, walaupun bukan berarti tidak jajan, tapi agak sedikit gemi apa gemi? Suka menabung ya. Sini orang baik suka menabung dan tidak sombong. Tahun pertama saya sudah bisa beli kitab Fathul Bari pada tahun pertama. Ditanya sama kawan-kawan saya, kamu beli Fathul Bari sudah bisa membaca? Enggak, pokoknya kan bawa pulang. Pikir saya, ya biar tuh nakut-nakuti kamu lah. Udah ikhlas ya. Bukan ngerti, nggak bisa ngaji, nggak bisa ngaji. Tapi belanjanya kitab Fathul Bari itu begitu. Karena uangnya berlebihan kan saya. Jadi saya punya kitab Fathul Bari. Ya kan, murid punya kitab Fathul Bari kan gaya kan gitu ya. Gaya kan? Ya waktu pertama ngaji nggak ikhlas, nggak apa-apa, nggak ikhlas pertama ngaji. Akhirnya punya kitab Fathul Bari sekarang sangat manfaat begitu. Artinya apa? Uang yang dikasih Abu itu berlebih-lebihan. Begitu. Saya masih ingat waktu saya pertama kali pondok uang saku dikasih 50 real tahun 83. Semuanya masih murah. Beli ayam matang utuh, ayam panggang utuh itu cuma 10 real. Saya diberi uang 50 real. Jadi kalau misalnya gaya-gaya juga gini, wah aku mau beli 1 ayam panggang tak makan sendiri, cukup buat saya. Karena uangnya berapa? 50 real. Itu bukan uang makan loh ya. Uang makan sudah disediakan, semuanya sedia. Itu uang saku. Itulah Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Mani. Jadi semuanya kita ini ditanggung hidup kita. Alhamdulillah berkembangnya waktu saya diangkat menjadi penulis. Namanya penulis juga kan boleh manja ya, sama Abu ya kan boleh manja. Itu saya sering minta belikan kacamata. Tanya, lebih kenapa kok tulisannya lambat itu? Abu ya kacamatanya juga tak cocok ukurannya. Terus gimana? Ya Abu yang belikan, dibelikan. Jadi tabirnya Abu yang menganggap kita sebagai anak. Minta duit pada kiainya. Berani saya kok berani, gak kurang ajar. Disuruh gitu sama Abu ya. Kalau enggak gitu bukan anak namanya. Nah, kesempatan saya gitu. Jadi, berapa kali saya harus kacamata ya? Santan. Begitu ya. Jadi cara dia Abu ya itu menganggap murid-muridnya sebagai anak. Dia karena ingin tahu sifat-sifatnya. Jadi Abu ya ini yang saya tahu, saya punya kawan akrab, sifatnya beda sama saya. Contoh misalnya, kawan sini pemalu, saya pemberani. Nanti Abu ya menghadapi sang pemalu itu beda dengan menghadapi saya. Abu ya harus ulangi gini. Beliau karena punya jiwa Kalau saya ini orangnya tahan banting, ini paham. Saya tahan banting. Ya mudah-mudahan gak mundur sejengkal melawan musuh manapun saya gak mundur. Itu sifat sikap. Mungkin sini ada orang Wahabi, saya tantang gak apa-apa. Ada orang Wahabi saya usir. Itu sifat saya gak takut sama musuh. Beda caranya menghadapi saya dengan bukan berarti nggak baik. Ada orang yang ngajinya masya Allah gitu, tapi beliau ini pemalu, tapi suka nulis, suka ini, bukan dengan lisan. Ya beda indikasi.
sama Bu ini loh, kita coba kamu tolak seperti ini. Loh kalau saya, ya kadang-kadang diajak berdebat, dites sama Bu yang dites. Kalau begini apa kira-kira? Itu aku ya. Jadi mungkin trik-trik tersendiri kepada murid-muridnya, sehingga jadilah murid-murid Abu itu dengan berbagai macam warnanya, yang semua itu tiada lain karena berkat tangan terampil tarbiyah Abu Syekh Muhammad Alwi Al. Apa? Berkata apa? Setelah pulang, ya ini mengikuti. Dulu aku yang pernah waktu di Mekah memuji salah satu murid. Saya lupa ini murid ini sudah mengarang kitab waktu jadi santri. Mengarang kitab. Yang saya tahu di antara lain ya, Habib Soleh Al-Idrus Malang itu mengarang kitab gimana? Di saat beliau masih jadi murid Abu di Mekah. Itu guru keras saya. Saya ini kan murid ya, sudah muridnya Abu ya, muridnya Habib Soleh di kelas saya. Gitu. Saya nggak naik-naik itu, kelas 1 terus gitu. Tapi saya orangnya nggak mau diem. Namanya orang nggak apa-apa, biasa murid itu pertama dari kelas itu biasa, tapi meniru yang baik. Dulu mendapatkan syair tentang masalah meniru yang baik itu, tasyabbahu ilam takunu mithlahu, inna tasyabbuha bil kirami falahu. Tasyabbahu, ikut-ikutlah, menirulah. Tasyabbahu ilam takunu mithlahu, walaupun kamu belum seperti mereka. Inna tasyabbuha bil kirami, sesungguhnya menyerupai orang-orang yang baik itu falahu adalah suatu keberhasilan. Para santri beli imamah pakai model kiai gitu ya. Model kiai, kan ada itu pakai sorban. Ditanya, kenapa kamu gitu? Aku kan gaul, katanya itu. Apa gaul? Gaya ulama. Gayanya gaya ulama. Daripada gaya bajingan ya. Ya, pakai tembe, pakai gini kan mending gaya ulama. Namanya santri apa? Gaul, gaya ulama. Dulu begitu kami itu melihat kakak kelas, enak ya, bisa ngarang dipuji ya sama Bu ya. Akhirnya maksa kita ya. Maksa nulis, tapi saya pertama nulis bahasa Indonesia. Buat saya abunya bukan orang Indonesia, gak ngerti gimana ini. Wah, ini saya nulis bahasa Indonesia, saya Arab-Arabkan. Ini masih awal ngarang, saya Arab-Arabkan. Sudah, saya beri judul namanya Kalimat Lahama'anil. Wah, kayak gaya ini. Alhamdulillah, saya niru gayanya Ustaz kelas. Mau tasnya abunya takut. Dia kalau nakunya bener, kalau nakunya salah. Ini abunya orang Arab kan paham beda. Abunya itu orang Arab, jadi kalau naku salah kan diketawain dia, kan gitu. Saya ini punya trik. Katanya dulu triknya kancil. Tahu ya kerajaan raja ada macan jadi raja, ada kancil yang lumayan cerdik. Ya, saya bilang termasuk kepada Gus Najib, Gus, saya ngarang asal-asalan, jangan berpikir nakunya Gus. Saya ngarang isinya Gus Najib bagian nakunya, lumayan kan gitu kan? Jadi lumayan. Saya waktu mungkin kelas 2 barangkali kalau ada kelas baru kelas 2. Akhirnya ditulis sama Gus Najib. Saya mungkin ya buat saya berangkat ke Mekah itu tamatan SMP negeri. Ibtidaiyah, kemudian SMP negeri, kemudian saya siap-siap mondok 1 tahun kemudian berangkat. Ngerti apa nahwu? Tidak bisa nahwu gitu. Begitu trik. Nah ini diajari kalau jadi alim, jadi ulama, atau jadi santri, jadilah santri yang cerdas, bisa berpikir. Nah, santri boleh sama totoatan tapi harus cerdas. Begitu. Saya pun begini, wah biar diterima sama Abu ya, saya bilang sama Gus Najib, Gus, saya jangan betulkan nahwunya. Makanya beberapa ini salah, ini mesti ini. Tapi kalimat-kalimat saya, itu jadi ngarep, itu dibuli, apa saya ini. Akhirnya sudah selesai, kita sama Gus Najib. Yakin saya, karya saya ini sudah bagus berarti. Saya bawa Abu Salah itu terus. Menurut antum gini, bagus ini. Ini bau Arabinya ini yang kurang. Bau Arabi itu apa ya saya?
perasaan, lidah, kemampuan sebagai orang Arab. Nah saya Gus Najib kan orang Jawa, nah kan untuk saya terus kan orang Arab. Saya tasbihkan, betul kan? Ini sebenarnya begini, penggunanya begini. Oh gitu ya, saya. Sudah selesai, yakin saya. Itu ulama dua sudah tasbih tidak maju ke abunya. Biar abunya sayang sama saya, bahwa saya walaupun anak kecil, tapi saya berani mengarang kitab. Kecil kitab kurang karena saya itu kalimat namanya kecil, tidak terkenal juga kecuali anak pondok saja. Saya maju ke abuya, alhamdulillah saya nyoba ngarang. Yang lucu di bawah itu saya tulis. Setelah karangan ini dibaca sama abuya banyak senang. Di bawah saya tulis lucu tulisannya. Ana lutfi basori. Ingat saya. Ulitu yaumal itnain. Ana fi ubil harmain. Kayak gitu. Langsung sama abuya dibaca. Tentang Nabi berita yang benar katanya Allah. Kamu ini kayak Nabi ya? Nabi Muhammad kan lahir dari Senin, dicandai ya. Masya Allah jelas itu Nabi ya. Nabi yang betul. Oh itu Nabi ya. Dia lahir dari Senin ini. Boleh tuh yang kali ini. Itu canda Abu ya. Akhirnya buku itu diterima sama Abu ya. Dia dengan kata Senin. Ini modal saya. Modal. Oh, berarti saya bisa menulis. Ringkas cerita yang uang saya pulang, saya kemudian bergaul dengan mahasiswa kan di malam tempatnya pelajar-pelajar. Praktis saya hanya laku di pondok, ngomongnya bahasa saya saja. Waktu itu, saya lebih sering di kampus-kampus. Gitu. Jadi saya ini ngajar macam-macam gitu di kampus. Matkul khusus saya jaga di kampus. Kita ngajarkan. Lama-lama anak kampus itu ya pusing sama saya. Pak Ustaz, ngaji loh sebisa Arab gitu. Pak Ustaz biar paham diterangkan aja anak kampus. Lama-lama bergaul sama mereka, lama-lama saya berpikir, wah ini kasihan anak kampus ini diajak ngaji kitab gundul ini aneh. Kalau gitu kitab gundul saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan bahasa kampus. Saya terjemahkan. Akhirnya lama-lama saya ini jadi hobi menulis. Rata-rata setiap hari saya ini menulis satu artikel. Jadi hadis Nabi saya ulas sebagai kayak gini, tapi pakai tulisan tangan. Maka alhamdulillah karya saya sekarang boleh diklik www.pejuangislam.com. www.pejuangislam.com itu website saya. Dan jika ada karya tulis pejuang, klik saja. Jadi kapan hari saya minta anak pondok, guru-guru tolong di print, saya ingin tahu karya saya ini sampai berapa ya, mungkin segini atau apa ya gitu ya. Misalkan kalau kamus yang besar itu kalau nawir misalnya gitu barangkali usahake begini. Sudah saya dibawa link itu, kemudian ustadznya balik pada saya katanya mohon maaf ini tidak mampu, kami ngeprintnya tidak mampu. Saya bilang ngeprint di mana? Di kantor. Ngapain ngeprint di kantor? Kantor pondok, bukan pondok soge ya ngeprint. Sana bayar sana, kita kasih duit itu perlu. Berapa 3 juta, 4 juta, 5 juta kita kasih duit. Cari tempat yang modern sana. Gitu. Saya dibawa pulang ke hasil. Gimana? Disuruh ngeprint aja tinggal ngeprint bayar kan nggak hasil. Bukan gitu. Yang ngeprint nggak mampu. Maksudnya gimana? Nggak mampu itu maksudnya. Kok aneh? Cari yang modern alatnya. Bukan gitu. Gini loh, kata orangnya secara dihitung, tulisan Jerman itu kalau di print itu tingginya 1 meter. Setiap hari saya ngarang 1 artikel. Kenapa? Karena saya penulisnya Abuya tiap hari suruh nulis sama Abuya. Novel karya Abuya saya penulis tiap hari suruh nulis. Akhirnya tangan nggak bisa berhenti. Jadi dari dulu itu kumat-kumatan kalau nggak nulis tuh akal gitu ya. Akhirnya jadi penulis. Buku saya alhamdulillah yang diterbitkan juga beberapa buku saya diterbitkan resmi. Ada juga yang pernah diterbitkan Gemah Isai Pers dan dipasarkan di Gramedia itu pernah ada namanya Musuh Besar Umat Islam. Tapi sekarang sudah tidak lagi di Gramedia, sudah lama ya 10 tahun yang lalu ada di tempat saya, ada masih saya cetak gitu buku saya. Alhamdulillah. Nah, saya canda sama Ustadz yang ngeprint berapa?
1 meter. Kalau dibukukan berapa? Katanya hitungan itu. Kalau satu buku digunakan dengan 250 halaman, itu bisa sampai 35 jilid. Kalau jangan nggak berhenti, misalnya ngomong kayak jangan mati ya satu ngomong. Tapi jangan ngerti terus ini sih jadi masalah jadi guru-guru. Kok tambah jilid 50 jilid? Saya udah bercanda ini bukan sopo tahu dari kita itu. Waduh, gak sengaja. Gedean kitab itu dimana yang kemudian dimana waktu balik gedean dibulan kitab, tapi bukan isinya loh ya. Saya ini rajin menulis artikel ringan-ringan, mungkin dengan pernah baca 1 kali 2 kali ringan-ringan kadang-kadang. Artikel saya itu pernah masalah Piala Dunia, pernah nulis Piala Dunia, sopo sing menang. Oh ternyata itu muslim, ada pemain bolanya muslim, saya ulas keislamannya. Itu ringan-ringan, karena untuk anak kampus, tapi saya arahkan semuanya kepada mengenal Allah, mengenal Islam. Jadi bukan model kayak kita ya Allah modelnya ilmiah sekali kalau tidak. Cuman besarnya tadi dulu ya, saking seringnya nulis, tidak kapok-kapoknya, nah itu begitu. Dulu saya pernah dalam kutip di penjara oleh Abuya. Pernah? Ya apa? Ramadan waktu. Abuya ini diminta nulis di satu koran ukar namanya. Koran ukar, koran ukar. Jadi di halaman pertama sama baliknya koran. Semua itu bisa Abuya. Abuya memberikan kitab-kitab ini masukkan. Saya diberitahu sama Abuya karena saya penulis. Akhirnya di huruf Abuya itu. Ya Lutfi, kamu di sini. Kalau kepingin ke toilet nih, toiletnya saya dipakai. Gak boleh keluar, makan nanti dikirim. Begitu. 2 hari 2 malam saya. 2 hari 2 malam di penjara nulis. Selesai capek sih saya. Bayangkan, kalau ada Abuya, waduh, agak takut juga. Gak selesai. Ditanya terus. Selesai. Sama Abuya, bisa Abuya. Tunggu sama Abuya. Untuk habis nulis. Saya alhamdulillah dikirimi tufah, apel, dikirimi madu, biar kuat, kasih madu, pokoknya kasih suplemen itu sampai dari 2 malam saya tidak keluar dari kantornya Abuya. Ya, kawan-kawan saya mendengar lagi pada ini, saya menulis. Gitu. Kalau sudah capek, saya tidur aja, tidur di ruangan Abuya itu tanpa apa tidur aja. Nanti kalau Abuya wangun saya bangun gitu ya, itu pernah pengalaman. Jadi itu menyebabkan saya ditarbiyah oleh Abuya menjadi seorang penulis. Alhamdulillah sampai hari ini saya menjadi seorang penulis. Begitu ya. Baik, karena apa yang saya rasakan dari tarbiyah Abuya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki ada taklim, saya juga taklim mengajar ya. Walaupun kitab Al-Alqab 32 tahun dah hatam, tapi kan namanya taklim ya. Tapi saya juga ngajar kitab-kitab Abuya yang lain, saya ngajarkan kelas guru juga saya ngajar. Yang kelas bersama-sama itu taklim sudah saya amalkan. Kemudian yang kedua dakwah. Alhamdulillah sekarang ini namanya dakwah. Ya, dakwah amar ma'ruf. Yang kedua ya ikhwan, dakwah nahi munkar. Abuya itu melakukan dakwah nahi munkar. Cuma nahi munkarnya Abuya bukan dengan fisik tapi dengan ilmiah. Abuya pernah debat dengan tokoh-tokoh Wahabi. Begitu. Debat keroyok tokoh-tokoh Wahabi tidak kalah. Bahkan waktu itu ada Raja Fahad mengacungkan tangan salut pada Abuya. Itu dakwah Abuya nahi munkar. Dan Abuya tidak pernah mencela orang yang nahi munkar dengan tangan. Begitu ya. Mungkin kayak kawan-kawan kita FPI itu kan nahi munkar dengan tangan. Dan Abuya pernah mendoakan ya mudah-mudahan ya selamatkan dari Allah SWT. Mereka niatnya nahi munkar. Begitu. Nah, kenapa? Sayyidina Umar bin Khattab kan nahi munkar dengan tangan ya. Banyak ulama-ulama yang nahi munkar dengan tangan juga banyak. Waktunya perang ya perang, namanya nahi munkar dengan tangan. Tak masalah, semua punya dalil. Tapi Abuya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki karena beliau di masanya bukan masa perang, beliau nahi mungkarnya dengan ilmiah. Itu yang kebanyakan dilakukan oleh murid-murid Abuya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ya, saya termasuk diantaranya senang nahi mungkar dengan lisan.
Saya berani mengatakan kalau ada acara-acara NU yang mungkar, saya katakan mungkar dan itu berdosa, diancam di neraka. Saya berani. Karena pas suatu saat Hasyim Asy'ari di dalam kitab An-Tanbihat Al-Wajibat itu beliau mengatakan, suatu saat aku melihat ada orang-orang NU, anak-anak muda NU membuat peringatan Maulid Nabi. Beliau orang NU yang ahli Maulid Nabi. Tapi di situ dikumpulkan dengan mungkarat. Ada tabuhan-tabuhan bukan rebana, itu tabuhannya pencak zaman itu. Akhirnya adu jotos antara pemain pencak adu jotos. Itu pertama, itu nggak bagus kata beliau. Yang kedua juga di situ dilihat, bahkan yang melihat adalah orang laki-laki dan perempuan yang tidak terbatasi, tidak ada batasan. Maka aku bubarkan itu peringatan Maulid pada demikian. Itu Maulid yang ada mungkarat oleh Hasyim Asy'ari dibubarkan. Saya sampaikan, karena itu perlu dibubarkan. Kalau ada orang warga NU membuat Maulid di gereja, itu bid'ah dhalalah, harus dibubarkan, harus berani kita. Itu tarbiyah, berkat tarbiyah berani mengatakan yang haram, yang halal. Jadilah murid-murid Abiyah berani mengatakan seperti itu walaupun resikonya ini besar. Resikonya besar. Apa resikonya? Dimusuhi banyak orang. Sampai sekarang ini NU itu bisa dijual. NU itu bisa dijual, apalagi zaman pemilu. Kalau saya misalnya ketua ranting, saya bilang sama partai, mau bayar saya berapa? Ajak semua anggota itu nyoblos sampai dijual. Akhirnya partai itu saya dimasukkan jadi misalnya calon anggota DPR, ya dapat uang, rakyat saya, umat saya, jamaah saya suruh jangan lupa ya coblos aku dan partai itu ada lupa begini. Namanya jual apa? Jual beli suara. Kadang-kadang yang lain malu gak enak. Yang lakukan ini kiai, ustaz, ya gimana? Tidak boleh kita, tidak boleh diam. Katakan, ini ustaz yang melanggar hadis ar-Rashi wal Murtashi finnar. Ini kiai Rashi namanya ini sama kiai Murtashi. Sogok menyogok. Ini kan repot. Maka ada lagunya itu. Sogok menyogok menjadi satu. Itulah Indonesia. Kok punya sogok menyogok? Repot. Harus berani bicara. Mbah Hasyim, pendiri NU, andai kata tahu ini ada kiai sogok menyogok, ya habisi sama Mbah Hasyim. Itu Mbah Hasyim. Abu yang pun kalau kita melihat sangat silsilah sangat ilmiah, Abu Syekh Muhammad Al-Albani itu ke atasnya itu bertemu dengan sanadnya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena itu sama karunya sama. Saya baca karya Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau kata Kiai Samsul Huda, saya Gus Najib ini orang keren-keren. Gak ada apa-apanya sama mereka. Saya lihat surat menyuratnya Mbah Hasyim Asy'ari itu Belanda dilawan, ditantang Belanda. Saya nggak ada Belanda di sini, terpaksa Cina dilawan, terpaksa. Itu pun dengan lisan saya. Oh, bagi masa ini tidak kena pasukan. Itu zaman dunia, zaman perjuangan. Maka kita hanya dengan lisan aja dikatakan waduh, karena salahnya. Begitu. Ini yang terjadi. Resikonya ya dikeluarkan dari NU itu aja. Alhamdulillah keluarga saya ini semua pengurus NU, bahkan abah saya juga lama jadi mustasyar NU Jawa Timur itu lama. Akhirnya saya alhamdulillah di 2 periode saya diambil diminta untuk menjadi wakil Rois Surya NU kelas kecamatan. Alhamdulillah. Lumayan jadi. Kalau naik PKNU haram, tak boleh masuk. Itu tidak boleh, saya blacklist sama saya. Blacklist itu PKNU.
apalagi PBNU, apalagi PBNU. Ini model ini tidak menguntungkan. Ada rapat, saya dapat bocoran. Ada rapat di PBNU, rapat. Itu waktu zaman pergantian PBNU, saya akan menyebutkan zaman siapa. Ada kawan satu ini yang lucu. Siapa kira-kira ketua PBNU yang akan datang yang paling pas itu siapa? Ada sebut nama-nama Kiai Fulan. Terus kawan ini bisa menyebut nama saya. Nah itu ada Kiai Basori di komentar. Jangan dia. Kita jadi orang miskin nanti. Apa? Duit dari Amerika haram, duit dari Iran haram, duit dari China haram. Makan apa kita ini? Begitu ya, kan? Jadi saya ketawa. Orang apa siapa sebenarnya? Ya, saya nggak nyebut juga. Begitu. Jadi kalau sudah kena orang suka mengharamkan itu sulit menjadi pengurus NU karena suka mengharap-harapkan. Itu kan turunannya Wahabi. Nah, lihat modelnya di muka. Udah sedikit haram. Terusnya nggak haram apa? Ya nggak haram itu Rasulullah mutasi haram menurut mereka. Boleh saja. Duit Asian Foundation boleh. Contoh kata Udin Absar Abdallah kan gitu. Kamu mau uang dari Asian Foundation boleh. Kan sesama manusia. Kan gitu. Jadi uang ini menjadi seperti itulah zaman sekarang. Sekarang Abuya tarbiyahnya beda. Abuya itu pernah kakak kelas. Suatu saat kakak kelas saya ini pergi umroh. Ya kan di Mekah, bukan dari sini pergi umroh. Dari pondok berangkat umroh. Akhirnya setelah tawaf, kemudian musai ketemu sama orang. Ditanya, "Itu talim, itu pelajar, dia talim." Nah, kasih duit. Orang dikasih duit kakak kelas saya. Itu dimarahin sama Abu. Itu tarik kata, "Fulus halal haram kau coba. Kamu tahu enggak duit yang kamu terima itu duit apa? Halal, wong kamu enggak kenal yang ngasih. Haram atau coba? Anda enggak mau punya murid makan barang syubhat." Itu Abunya. Enggak boleh kasih orang. Jangan. Murid enggak boleh. Murid saya makan barang syubhat enggak boleh. Apalagi yang haram, apalagi Rasulullah murtasi. Itu Abu Yasin Muhammad bin Awi tarbiyah. Maka semua orang dari Abu. Demi apa? Agar di saat belajar ilmu itu sang murid menerima ilmu dengan secara sempurna sesuai dengan takdir apa yang dilakukan oleh Abuya, yang digariskan oleh Abuya itu yang kenyang, itu yang diambil oleh murid-murid Abuya sehingga menjadilah besok-besok termasuk punggawa ya atau penjaga-penjaga keislaman yang ada di Indonesia. Itu maksud Abuya. Jangan semuanya kemudian terlibat hal-hal yang tidak baik. Kita lagi tarbiyah manhaj Abuya apa pertama? At-ta'lim. Yang kedua ad-dakwah. Yang ketiga at-tarbiyah. Saya tambah satu ya. Ini ijtihad saya. Bukan dari Abuya, tapi bukan berarti Abuya dan ajarkan tidak. Cuma tidak pernah disebut. Tapi ini ijtihad saya mempelajari apa yang dilakukan Abuya. Apa itu? Hendaklah seorang murid atau ustadz mengerti siasat politik, tapi kata Abuya, hendaklah kalian belajar politik, tapi jangan tergerus oleh dunia politik. Gitu. Umat Islam yang tidak mengerti politik maka akan dipimpin oleh orang-orang jahat yang ahli politik. Belajar politik. Abuya juga sering mengatakan ini kita tentang siasat Islamiyah, begitu ya, daulah Islamiyah, siasat Islamiyah banyak. Kita pulang dipelajari supaya apa? Tidak mudah dibohong-bohongi oleh dunia politik.
Tahu sama dibohongi. Tahu nggak? Sekarang lagi Mekah, marah dibohongi. Medsos itu. Oh banyak ada seorang calon gubernur dan calon presiden. Wudu balik. Wudunya kebalik. Ada yang wudu, habis wajah ini terus cuci tangan segini, lengannya nggak dijadikan. Itu wudu apa itu? Itu sedangkan masyarakat umum, oh calonku ini pintar sholat. Karena apa? Yang dulu ada wudu terbalik. Habis wajah, kaki langsung. Tangannya mana? Oh belum lupa. Ini namanya kebohongan-kebohongan publik yang dilakukan oleh dunia politik. Kalau santri tidak kenal politik, kiai tidak kenal politik, dimakan oleh politik, akhirnya apa yang terjadi? Dikuasai oleh orang-orang jahat yang ahli politik. Politik itu siasat. Politik itu siasat, siasat itu strategi. Rasulullah itu ahli strategi. Sayyidina Umar bin Khattab ahli strategi. Sayyidina Khalid bin Walid yang memenangkan peperangan-peperangan, ya itu ahli strategi. Jadi seorang santri, seorang ulama, kiai, ustaz harus belajar strategi agar tidak dibohong-bohongi oleh orang-orang ahli politik jahat. Gitu, strategi santri ini. Kalau kiai kita ini polosan, dapat strategi. Tapi ini mati. Kenapa? Buatnya gak cukup. Terus gimana ini? Ya harus tambah. Sekarang berapa buatnya ini? Misalnya ini 1.000, tambah berapa? 5.000. Ya sudah. Ya sudah. Bahkan lagi dari bisa, mati lagi. Tapi ya gak cukup pakai ini. Dia tambah lagi berapa? 10.000. Oke 10.000. Yang penting saya bisa ngaji ya. Dia 10.000. Sebulan mati lagi. Mati lagi. Kok mati? Dayanya tidak kuat pakai 15.000. Ini masalah. Pakai betul hidup. Tapi pajaknya waktu 1.000, misalnya obatnya 1.000, bayarnya cuma 500.000. Begitu dinaikkan berapa kali? 5.000, bayarnya 1,5 juta. Begitu 10.000, bayarnya bisa 2 juta, 3 juta. 15.000, bayarnya bisa 10 juta. Hapus uangnya kiai. Buat apa? Gowo ke PLN. Padahal misalnya kalau berstrategi beliau ini misalnya cari tukang ahli PLN yang lain. Sebab dia cekap, oh enggak pakai, cuma dijebretkan kok ini lagi gitu. Karena kiainya enggak ngerti dunia PLN, dibohong-bohongi oleh petugas PLN. Setiap bulan itu berapa? Bisa lebih 10 juta. Kan kasihan. Itu karena enggak ngerti strategi. Itu contoh riak. Ya, gimana dengan status tanah ini? Status tanah ini perlu berstrategi. Dilihat. Kadang-kadang kiai ikhlas. Saya tidak nulis gitu. Iya, kiai masih ada. Pejabat kok desa masih sungkan. Nanti kiai kan punya anak. Kiai wafat, gak sungkan sama anak. Diberhenti, dihabisin, diambil. Karena kiainya di pondok pesantren tidak begitu peduli dalam dunia politik siasat seperti kepemilikan tanah. Berapa banyak kiai-kiai yang ikhlas lillahi ta'ala bangun gedung-gedung tinggi diusir dari gedung yang dia bangun. Apa yang terjadi? Anak cucunya tidak bisa menikmati, membangunkan apa untuk orang lain. Mending kalau misalnya ini mohon maaf ya, yang rampas itu ustadz, misalnya ustadz yang masih murid sini itu paling penting. Apa minimal ajarannya Pak Kiai masih dilanjutkan. Gimana kalau yang rampas itu orang Wahabi, orang Syiah, orang liberal, habis. Akhirnya Pak Kiai wafat bukan lagi ditahlil, dipisui, diambil apa aja. Nah, kenapa? Karena kiainya nggak pandai politik. Jadi politik tidak harus jadi DPR, MPR tidak. Ya, tapi politik itu agar tidak dibohong-bohongi oleh penjahat politik.
Di Indonesia ini ada politikus putih yang baik, ada dan banyak. Tapi ada yang politikus hitam, ya, polnya sudah pol-polan, tinggal tikus hitam, ya, politik, polnya sudah pol-polan, tinggal apa? Politikus, tinggal tikusnya warnanya hitam. Itu banyak di Indonesia, Pak. Ya, kalau kita tidak mengerti dunia politik, kita akan dimakan oleh orang-orang politik. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib terkait dengan politik itu, ya, apa kata beliau? Hakul bila ridho, walabahul batil ridho. Hak, barang hak pesantren ini kan hak, benar. Bila ridho tanpa aturan, suruh ngurus sertifikat gak mau, bukan bagian, aku gak ngerti, gak minta tolong sama orang yang paham, gak ngambil notaris, diam aja. Tapi yang penting alal hak sudah. Namanya hakun bila ridho, suatu kebenaran tanpa ditata dengan rapi. Walau batil ridho, suatu saat akan dikalahkan, dihapuskan, di bumi hanguskan oleh kejahatan kebatilan yang oleh badan ini pemiliknya adalah ahli strategi. Begitu. Nah itu saya anjurkan, ayo para santri dimanapun berada dan semua umat Islam jangan buta politik, jangan. Jadilah orang yang ngerti politik walaupun sejenak. Jangan sampai sudah saya nilai ta'ala, saya tidak mau dunia gitu-gitu. Pokoknya saya mati menghadap Allah. Iya, tapi saya nanti karyamu di bumi hanguskan tidak dapat apa-apa. Pak Kiai kita misalnya alhamdulillah ngerti politik, akhirnya disertifikatkan. Oh berarti kamu mungkin aku mati tetap akan aku bawa saksi buka bumi. Ya Allah itu bangunanku, itu yang mana itu? Nasmori itu bangunanku, ya Allah aku yang bangun. Tanya sama malaikat, sertifikatnya ini, sertifikatnya. Ya, alhamdulillah masih ada. Tapi kalau Pak Kiai ini kan mau kayak gitu-gitu, Pak Kiai meninggal dunia, ditanya sama malaikat, kamu ngapain aja di dunia? Loh, saya bangun pondok. Mana pondokmu? Itu, snorri yang mana? Tunjukkan. Pas tahu no, kok gak ada? Ternyata digusur. Digusur, saya rempang digusur. Ini bukti. Kalau kita nyesal. Katanya apa? Harta itu bisa dibawa mati, tapi karena hartanya digusur, maka tidak bisa dibawa. Karena itu perlu apa? Belajar politik strategi. Kalau tidak ngerti, lawang saya ini tamatan apa ya? TK Islam, habis itu madrasah, itu sanawiyah, aliyah, mondok. Lah saya ngerti apa? Berkawan, cari kawan yang ngerti, orang-orang baik sekitar kita masih banyak. Mungkin kawan yang kerjanya di pengacara, punya notaris, masih ngaji sih banyak. Begitu caranya belajar pada kawan-kawan. Mungkin ada politikus kawan kita, dulu teman SMP, dulu teman sanawiyah, jadi gitu. Mungkin jadi camat, jadi lurah, kita berkawan sama mereka, tanya, Pak Lurah ini gimana caranya? Biar saya nggak digusur, caranya gimana? Begitu kan? Maka memahami sedikit dunia politik ini akan bermanfaat bagi dakwah kita baik di dunia maupun di akhirat. Dari mana tadi ada berapa? Yang tiga yang sering disebut oleh kawan-kawan, ya bisa dikatakan resmi manhaj as-sufwa al-malikiyah. Apa itu manhajnya? At-ta'lim, wa dakwah, wa tarbiyah. Kemudian ikhtiar saya tambahi karena melihat bagaimana Abu ya cara bekerjanya. Abu ya juga berhubungan dengan pemerintah sana. Dan saya berkali-kali mendapatkan surat tulis, bahkan ada namanya Bapak Abdurrahman Bajoga, itu intelnya kerajaan Saudi, datang dan saya suruh nemuin. Tadi Abu ya juga ada ngerti politik, walaupun bukan beliau itu ahli politik seperti wakil-wakil rakyat tidak ada. Nah, jadi yang empat, satunya apa? Siasat Islamnya. Maka jangan ada lagi orang mengatakan pondok jangan bicara politik. Nah, di pondok kita bicara politik. Ada mengatakan orang-orang ini bahwa sekuler, masjid jangan jadikan lahan politik, jangan. Kita katakan masjid Nabawi adalah masjid politik. Kata
Nabi menyetting semua peperangan itu dan pemerintahan dari Masjid Nabawi. Masjid Nabi adalah sumbernya politik Islam. Itu keyakinan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sudah sangat banyak. Mudah-mudahan ini sekali, mungkin bukan untuk yang terakhir ya. Mudah-mudahan bisa singgah lagi di sini. Ada warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun sangat tausihat Wawil Hasanah dari Panjenengan Kiai Kasori, mugi berkah manfaat amin amin. Amin. Sholihat wa hadzal Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan. Amin. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan. Amin. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan. Amin. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi tullabina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi afhamina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi ma'ahidina wa barik lana fi majalisina wa barik lana fi madarisina wa barik lana fi masajidina wa barik lana fi harakatina wa barik lana fi sakanatina ya rabbal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Hadi dardarullah wa fiha ibadullah ambilha ya rabbi bijahi ya Rasulullah. Hadi dardarullah wa fiha ibadullah ambilha ya rabbi bijahi ya Rasulullah. Hadi dardarullah wa fiha ibadullah ambilha ya rabbi bijahi ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin biqabulil Fatihah.